Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Deka, praktisi talent mapping. Video kali ini saya akan kembali menjelaskan hasil talent mapping assessment. Kembali coba saya interpretasikan hasil TMA-nya dan pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan hasil talent mapping assessment klien saya yang seorang tenaga pendidikan yang membutuhkan penguatan keyakinan diri apakah memang sudah tepat berkarir di dunia pendidikan dan apakah dilihat dari bakat-bakat yang ada, apakah akan mampu untuk mencapai jenjang karir yang cukup tinggi di lingkungan pendidikan, seperti menjadi kepala sekolah atau pimpinan yayasan pendidikan. Nah, mari kita lihat hasil talent mapping assessment-nya. Kalau kita lihat dari urutan bakat yang ada, itu kita lihat bakat kuatnya yang pertama ada belief, ideation, connectedness, input, responsibility, developer, futuristic. Nah, itu bakat kuatnya. Lalu bakat mendukungnya ada interaction, analytical, communication, strategic, learner, adaptability, dan harmoni. Nah, kalau di dunia pendidikan atau sebagai tenaga pendidikan, gitu, entah itu mengajar, menjadi guru di kelas, itu kita lihat bakat yang bisa mendukung aktivitas mengajar atau teaching itu kita lihat bakat developer. Nah, kalau kita lihat dari hasil talent mapping assessment-nya, bakat developer-nya ini ada di bakat kuat ya. Ini bisa mendukung untuk aktivitas di dunia pendidikan atau sebagai tenaga pengajar. Ini berarti memang sudah cocok ya, karena ada bakat developer. Bakat developer ini seseorang yang senang memajukan orang lain, senang melihat orang lain berkembang, senang memberikan dukungan, pengajaran, agar orang lain itu orang tersebut bisa menjadi lebih baik, bisa berkembang gitu ya, melihat orang lain maju. Nah, tentu saja untuk menjadi seorang guru dibutuhkan bakat ini. Kita bisa mengajarkan anak didik kita, tentu saja dibutuhkan bahwa kalau kita ini senang, kalau anak didik kita berkembang, maju gitu. Nah, bakat developernya sudah kuat nih, berarti memang sudah cocok atau sudah mendukung di pilihan karir sebagai tenaga pendidik ini. Selain itu ada bakat belief. Belief ini pribadi yang senang menolong orang lain, senang mendahulukan orang lain dengan tulus gitu. Nah, ini bisa kita lihat jika menjadi seorang guru yang tulus membantu anak didiknya, tulus mendidik atau melihat anak didiknya ini berkembang, melihat anak didiknya ini maju gitu ya. Ini kita lihat ada di urutan bakat kuatnya yang mendukung belief dan developer itu sendiri. Lalu juga ada bakat ideation, jika digunakan untuk di teknik mengajarnya mungkin atau media pembelajarannya, bisa menjadi seorang guru yang mungkin pandai memilih media pembelajaran atau sangat kreatif untuk memilih ide-ide media pengajaran itu sendiri. Lalu juga ada bakat input, didukung dengan bakat input yang bisa mengumpulkan informasi-informasi atau apa saja yang bisa diberikan kepada anak didiknya melalui bakat input atau informasi yang sudah dikumpulkannya. Itu bakat-bakat pendukung untuk menjadi di tenaga pendidik.
Responsibility-nya juga cukup kuat ya di urutan nomor 5. Ini juga bisa membantu untuk mungkin sekarang sebagai guru kan bukan hanya mengajar di dalam kelas ya, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi. Nah, dengan bakat responsibility yang kuat, ini sebagai guru bisa menuntaskan tugas selain mengajar itu sendiri ya. Jadi bisa jika mendapatkan tugas dari entah itu bidang kurikulum atau kepala sekolah gitu. Nah, ini bisa dikerjakan dengan tuntas dengan bakat responsibility yang ada di nomor 5. Itu untuk bakat-bakat yang bisa mendukung menjadi tenaga pendidik itu sendiri. Lalu bagaimana bakat lemahnya? Jika kita lihat di bakat lemahnya, ada aktivator, disiplin, positivity, WOO, self-assurance, dan competition. Ini jika kita lihat memang disiplinnya lemah ya, akan merasa kesulitan atau merasa butuh usaha yang lumayan keras untuk bisa mengikuti jadwal yang teratur. Jadi untuk uh, bagaimana mensiasatinya agar mungkin tidak lupa jadwal atau ketinggalan jadwal bisa dibantu dengan bakat responsibility yang ada ya. Jadi jika sudah ada jadwalnya, kita ingat itu adalah sebagai tugas kita, lalu dikerjakan sampai tuntas. Nah, untuk positivity dan WO-nya sendiri memang kalau ini sebagai tenaga pendidik di jenjang pendidikan mungkin TK atau SD kelas 1, kelas 2, ini butuh effort yang sangat kuat karena untuk mengajar anak-anak TK kan dibutuhkan kita yang ekspresif gitu ya. Nah, bakat positivity dan WO-nya lemah, jadi memang kurang cocok untuk mengajar di jenjang pendidikan TK atau SD kelas 1, kelas 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke peta bakat. Di peta bakatnya itu sendiri kita lihat sebarannya itu ada di bakat luarnya, sebarannya banyak di area thinking talents, lalu bakat luarnya ada di striving talent dan relating talent. Kalau kita lihat bakat dominannya ya, bakat kuat dan bakat pendukungnya itu sebarannya cukup banyak di area thinking talent dan relating talent. Ini kalau di profil peta bakatnya kita namakan people expert. Memang cocok untuk pengembangan manusia atau untuk sebagai tenaga pendidik ya, tentunya kan sebagai seorang guru kita dituntut untuk bisa bagaimana mengembangkan anak didik kita. Nah, ini memang cocok untuk bakat-bakat yang ada kita lihat di area thinking talent dan relating talents-nya. Lalu jika bagaimana kalau untuk naik jabatan misalnya seperti kepala sekolah atau kepala yayasan gitu ya. Ini bisa saja karena didukung dengan bakat futuristik, strategik, analytical, interaction juga lumayan cukup kuat ya. Ini ada di bakat pendukungnya. Tentu saja untuk sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai kepala yayasan dibutuhkan untuk bagaimana bisa mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Dengan bakat futuristik yang kuat, bisa melihat bagaimana visi 5 tahun, 10 tahun ke depan, bagaimana kita bisa melihat bahwa ide dan gagasan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bisa terlihat jelas karena bakat futuristik dan ideationnya yang merah ya, yang kuat. Jadi memang ini bisa untuk mendukung sebagai kepala yayasan ataupun kepala sekolah. Akan seperti apa nih lembaga pendidikan yang kita pimpin ini. Jadi bisa dilihat jika bakat futuristiknya kuat,
dengan mudah bagaimana menentukan arah ke depan lembaga pendidikan ini sendiri. Selain itu juga bakat analytical dan intellectionnya lumayan kuat sebagai bakat mendukung, itu juga bisa untuk berpikir secara mendalam bagaimana akan dibawa kemana lembaga pendidikan ini, akan seperti apa visi misi ke depan. Jadi saya rasa ini memang cocok jika untuk pengembangan karir ke depan, karena didukung dengan bakat-bakat yang ada di area thinking talents ini ya, futuristik, strategik juga sebagai bakat pendukung. Setelah bisa melihat bagaimana pandangan atau ide dan gagasan 5 tahun 10 tahun ke depan, juga bisa tahu jalan atau bagaimana cara untuk melaksanakan ide dan gagasan tersebut, karena ada bakat strategik di sini. Nah, itu kita lihat di peta bakatnya. Lalu bagaimana di potensi kekuatannya? Di potensi kekuatannya ini ada addressing, serving, visioning, supporting, creating, communicating, advising, designing, informing, mentoring, conceptualizing, guiding, researching, dan teaching. Nah, untuk di dunia pendidikan sendiri kan sudah cocok ya, ini juga ada potensi kekuatan teaching, mentoring juga ada di situ, lalu guiding juga. Nah, kalau untuk sebagai kepala sekolah atau kepala yayasan, di sini ada potensi kekuatan visioning yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana melihat 5 tahun 10 tahun ke depan lembaga pendidikan ini akan seperti apa, lalu juga ada desainingnya, bagaimana mendesain lembaga pendidikan ini akan seperti apa, lalu juga conceptualizing, bagaimana menyusun suatu perencanaan, lalu dijadikan pedoman masa depan. Ini kan memang dibutuhkan untuk seorang pimpinan ya, bagaimana bisa membawa lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu dilihat dari potensi kekuatannya. Jika dilihat dari strength cluster map-nya, ini kita lihat PSP-nya cukup banyak di area servicing, networking, lalu ada juga di ini listening ya. Nah, untuk di dunia pendidikan itu sendiri kita lihat di area networking-nya ini advising-nya merah, PSP-nya, lalu ada mentoring, teaching juga merah ya. Nah, ini memang potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung pilihan karir kita di dunia pendidikan itu sendiri. Terakhir itu kita lihat di strength typology. Nah, di strength typology ini kita lihat tipe-tipe kekuatan apa yang memang mendukung di pilihan karir kita sebagai tenaga pendidikan. Nah, kita lihat dari 30 tipe kekuatan yang ada, lalu dilihat dengan bakat-bakat kuat yang ada, dan juga diperhitungkan bakat lemahnya. Kita lihat yang paling kuat itu, yang paling poinnya tinggi itu, kita ambil 5 sebagai personal brandingnya. Yang pertama ada server, visionary, creator, synthesizer, dan motivator. Nah, memang dilihat personal brandingnya cocok untuk jika menjadi pimpinan yayasan atau kepala sekolah ya, bisa melihat bagaimana kondisi lembaga itu, melihat jauh ke depan, lalu juga bisa secara intuisi maupun dengan perasaan, sehingga suka dengan menyusun visi misi ke depan gitu. Nah, ini didukung dengan personal branding visionary-nya yang nomor 2 ya. Lalu juga server yang senang memajukan dan mendahulukan orang lain secara tulus, membantu orang lain, ini juga dibutuhkan ya untuk tenaga pendidikan.
Selain itu juga ada motivator, suka memajukan orang lain dengan cara memberi panduan, semangat, atau juga inspirasi. Baik itu penjelasan dari hasil talent scouting assessment klien yang di tenaga pendidikan ya, yang sedang membutuhkan penguatan bagaimana apakah memang bakat-bakat yang ada itu sudah cocok untuk berkarir di dunia pendidikan. Lalu juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana jika untuk memilih jenjang karir ke depan apakah bisa menjadi seorang kepala sekolah atau kepala yayasan. Tadi sudah saya jelaskan berdasarkan urutan bakat, peta bakat, sampai ke strength tipologinya. Baik, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.